Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo, KM-nya persiapkan untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita berdoa kita dimudahkan dalam menerima pelajaran hari ini. Anak-anak dilancarkan, dicerdaskan ya. Sebelum mulai kita absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ibu absen. Akbar Rehan Saputra hadir. Aldi Jaelani, Alvin Aldino, Ari Aditya, Bestari Putri, Dani Ramdhani, Desi Indri Berliani, Deswita, Elis Nur Asia, Pauji Fitriani, Haris Salman, Ilham Surya, Gio Ramadiana, Kiki Wahyudin, Marwah Septiani, Muhammad Ramdhani, Muhammad Ramli, Muhammad Fatir, Muhammad Ripal, Muhammad Rizki, Naufal Iskandar, Najwa Dila, depan ya, Noviana, Pandu Irawan, Siti Widya, Sipa Aulia, Tias Agustina, hadir. Wina Regina, hadir. Semua hadir, alhamdulillah ya. Tetap semangat, jangan lesu karena kita masih pagi, masih segar ya. Jangan loyo kalau ditanya hadir Bu, hadir. Nah ya, nanti biar kelihatan semangatnya. Nah, alhamdulillah hadir semua hari ini. Ibu mau bertanya, anak-anak di sini ada yang pernah pergi berwisata liburan? Siapa yang pernah berwisata? Angkat tangannya. Cung aja. Cung, siapa yang pernah? Nggak ada yang pernah berlibur? Nggak pernah. Desi, ya boleh. Desi pernah pergi kemana, Des? Kebun binatang. Kebun binatang. Coba Desi lihat apa saja kalau di kebun binatang? Lihat
Ada tumbuhannya kah di sana? Ada. Ada apa lagi? Singanya dibebas liarkan atau di dalam kandang? Di dalam kandang. Kalau dibebas liarkan takut ya? Takut diterkam. Nah, siapa lagi yang pernah berwisata selain ke kebun binatang? Tias, kemana Tias? Ke pantai. Tias pernah ke pantai. Coba apa yang dilihat oleh Tias di pantai itu ada apa saja ya? Ada pasir, ada ombak, pohon kelapa, ada bintang laut, dan masih banyak lagi Nebu. Di pantai itu banyak, ada pasir, ada ombak, ada apa lagi barusan pohon kelapa. Tias juga lihat bintang laut. Ada lagi yang pernah ke pantai? Gio pernah kemana? Pantai mana Gio? Pangandaran? Iya, ke pantai Pangandaran. Gio lihat apa saja di pantai Pangandaran? Ada pasir, sama ya. Di pantai pasti ada pasir. Ada batu karang. Apalagi? Pernah naik perahu di pantai? Ya, ada perahu. Apalagi? Ikan. Ya, pinter. Ada ikan. Nah, tadi yang diceritakan oleh teman-teman kita ada kaitannya dengan materi pelajaran hari ini, yaitu pelajaran tentang teks deskripsi. Ya, tadi kan Desi pernah ke kebun binatang. Di kebun binatang disebutkan ada apa saja. Di pantai juga tadi disebutkan apa saja. Nah, itu dia yang dinamakan dengan teks deskripsi. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Untuk meningkatkan semangat pagi ini, kita lihat ada tampilan lagu. Lagu yang menceritakan tentang mendeskripsikan Indonesia ya. Mendeskripsikan negara kita. Di situ di lagunya disebutkan bahwa ada apa saja. Ya, kita lihat, kita putar dulu lagunya. Anak-anak bisa disimak nanti Ibu tanya, ada apa saja sih di lagu tersebut? Nah, dengarkan dulu ya. Dengarkan lagunya ini sama dengan mendeskripsikan Indonesia, bahwa Indonesia itu cantik, banyak pohon. Nah, ya, elok terlihatnya. Lagu ini salah satu lagu yang mendeskripsikan tentang Indonesia, ya.
Ya, di sini lihat ada pantai, mencerminkan Indonesia itu kaya, ya. Kaya, banyak pantai. Indonesia itu dikelilingi oleh pantai, oleh pegunungan, ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya. Dilukiskan atau dideskripsikan melalui lagu apa ini? Rayuan Pulau Kelapa. Pintar ya. Nah, ya. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar teks deskripsi? Coba, kenapa kita harus belajar teks deskripsi? Supaya anak-anak lebih paham. Misalkan gini, Ibu punya contoh. Kalian waktu pelajaran olahraga, ya, Fatim misalkan disuruh oleh Pak Ridwan, Fatim, tolong ambilkan bola di ruang olahraga. Fatimlah pergi ke ruang olahraga mengambil bola. Nah, pas mengambil bola, di sana ada berbagai macam bola. Ada bola voli, ada bola sepak, ada bola tenis, ya, ada bola takraw. Bingunglah Fatim harus membawa bola yang mana, karena Pak Ridwan hanya memberi instruksi untuk mengambil bola. Semua Fatim bawa sampai kerepotan. Di sini bola sepak sama bola voli, bola takraw sama bola tenis, semua Fatim bawa ke lapangan. Pak, ini bolanya. Lah, kok semua dibawa, kata Pak Ridwan. Kan Bapak nggak bilang harus bawa bola apa. Nah, di situ ada kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak memberi perintah dengan jelas, dengan benar, ya. Pak Ridwan hanya menyuruh ngambil bola, padahal di situ banyak sekali bola. Padahal Pak Ridwan butuhnya hanya bola voli, ya. Kalau misalkan Fatim, tolong ambilkan bola voli di ruangan olahraga 3 buah. Pasti Fatim hanya membawa bola voli sebanyak 3 buah. Tidak membawa semua macam-macam bola karena perintahnya jelas, ya. Berarti teks deskripsi itu untuk memperjelas kita kalau disuruh sesuatu. Misalkan di rumah pernah disuruh mama, ya, Pang nyalakeun naon, Pang ambilkan apa di dapur. Padahal di dapur itu banyak, ya. Nu mana? Ya, diambillah satu. Mama ini, yang mama suruh bukan yang ini, harus yang ini. Padahal suruhannya tidak jelas. Jadi kalau kita mau menyuruh atau meminta tolong harus dengan instruksi yang jelas, ya. Itulah keuntungan kita belajar teks deskripsi. Jadi kita bisa mendeskripsikan sesuatu untuk mempermudah orang lain melihat atau mendengar, ya. Karena deskripsi itu melibatkan penglihatan, pendengaran, juga apalagi penciuman kita, ya. Seperti di sini. Hari ini kita belajar teks deskripsi. Ada kompetensi yang ingin kita capai hari ini, ya. Kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang indikator 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang indikator pencapaian yang ingin dicapai, mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan komunikasi, dan teks yang dibaca dan didengar. 3.1.2, mengidentifikasi ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. KDM 4.1-nya menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata atau tempat bersejarah. Indikator capaiannya 41.1, memetakan isi teks deskripsi. Yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Itu kompetensi yang ingin dicapai pada hari ini.
deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Pintar, kasih tepuk tangan sudah pertama. Nah, ini dia pengertian dari teks deskripsi. Coba diulang lagi, Ripa. Kamu, baca lagi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang menggambarkan suatu objek, tempat atau pariwisata tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Pintar. Nah, itu dia pengertian dari teks deskripsi. Paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Seperti tadi ya, bahwa Desi pernah ke pantai. Teman kan pasti bercerita ya, kemarin saya pergi ke pantai, di sana udaranya panas, pasirnya lembut, nah ombaknya tenang, jadi kita bisa berenang di pinggir pantai. Terus di sana juga banyak pohon kelapa. Nah, pasti diceritakan ya, bercerita yang mendengarnya, oh gitu ya, di pantai itu saya belum pernah. Jadi saya seolah-olah pernah ke sana karena mendengar cerita tentang pantai tadi. Atau yang belum pernah tadi ke kebun binatang, Desi bercerita kebun binatang itu, saya pergi kebun binatang sama keluarga. Di sana kita melihat banyak sekali binatang. Ada disebut ya, ada gajah, ada harimau, ada monyet, ada burung, banyak sekali di sana tentang binatangnya. Kami membawa bekal, kita makan bersama setelah capek berkeliling. Nah, jadi anak-anak yang mendeskripsikan tersebut bercerita seolah-olah yang mendengarkan itu pernah merasakan ya, pernah pergi ke suatu tempat itu walaupun dia belum pernah pergi. Jadi bisa didengar, yang menyampaikan secara terperinci itu seolah-olah pendengar itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang sedang bercerita ya. Nah, di sini selain ada pengertian, ada juga ciri-ciri dari teks deskripsi. Coba Deswita dibacakan. Ciri umum teks deskripsi. Ciri umum teks deskripsi menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang keras ya, harus semangat. Menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. 5. Kalimatnya terfokus pada satu hal, sesuatu penjelasan. Nah, itu dia ciri umum dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu ya. Coba di sini, kalau menggambarkan sesuatu, oh Bu, saya Bu mau, misalkan saya mau menggambarkan Desi Bu. Desi itu perempuan, pakai kerudung, tinggi anaknya. Nah, itu juga sama mendeskripsikan tentang orang ya, menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasannya secara mendetail dan melibatkan panca indera. Nah, kalau mendeskripsikan sesuatu pasti kita dengan cara melihat dulu ya. Melihat, oh saya melihat bangunan SMP 6 Sumedang. Bangunannya terdiri dari apa saja. Nah, itu juga sama dengan mendeskripsikan tentang sekolah. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Jadi kalau kita bercerita dengan semangat, pasti teman-teman yang mendengarkan seperti kita merasakan ya. Oh iya, ternyata seperti itu. Nah, begitu.
itu. Yang keempat, melibatkan panca indera. Nah, paham sama ya tadi. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal. Jadi satu hal saja. Misalkan Fatir mau menjelaskan tentang SMP 6. Berarti yang diceritakan teh kondisi yang ada di SMP 6. Seperti tadi Deswita ya pernah ke pantai teh. Tias pernah ke pantai. Yang diceritakan oleh Tias yang ada di pantai ya. Jangan sampai jadi ke kebun binatang, berarti itu dua masalah ya. Kalau Tias pernah ke pantai berarti yang diceritakan tentang pantai. Nah, Desi juga pernah ke kebun binatang, berarti yang diceritakan yang ada di kebun binatang. Tujuan dari teks deskripsi di sini, tujuannya yaitu untuk memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis, seperti tadi dijelaskan. Untuk mempromosikan atau mengenalkan objek atau tempat tertentu. Nah, seperti kalian kemarin pernah kemana kemarin hari Sabtu pergi kemana? Coba di sana ada apa saja di museum? Kereta kencana. Ada kereta kencana, keris, gamelan, wayang, topeng, harimau yang diawetkan ya, dikeraskan. Terus suasananya bagaimana di sana? Dingin ya. Di sana berbagai macam peninggalan zaman dahulu ada ya. Jadi yang kemarin nggak ikut, Pandu kemarin nggak ikut kan karena sakit ya. Jadi nanti temannya misalkan, Pandu kemarin kita pergi ke museum, di sana kita lihat ada keris, ada gamelan, kita diberikan materi tentang awal mula terjadinya kota Sumedang. Nah ya diceritakan, oh seperti itu. Jadi seperti Pandu ikut ke dalam wisata kemarin ya, kalau yang menceritakannya secara mendetail. Nah, seperti itu. Ada juga ciri-ciri teks deskripsi dari kebahasaannya di sini. Nah, untuk memperjelas, Ibu punya gambar pantai. Nanti kalian coba. Nah, di sini ada pementasan ya. Seperti di buku paket kan, kita ada pementasan. Di ceritanya pementasan tari kolosal. Terus di sini juga ada gambar pantai. Oh iya, pantainya indah, bisa dilihat dari gambar pantai. Nah di sini juga Ibu sudah ada berita tentang di pantai. Seperti kan kalau di buku paket kalian hanya ada gambarnya saja. Kalau di sini ada visualisasi tentang pantainya, bahwa pantainya indah di Lombok ya. Pantai Senggigi ini ada reporter yang membawakan acara tentang memperkenalkan wisata yang ada di Lombok, khususnya Pantai Senggigi. Indah. Ombaknya tidak terlalu besar ya. Bisa dilihat ombaknya tenang. Jadi pengunjung bisa berenang di pinggir pantai. Lihat ada perahu. Perahunya banyak, ada perahu nelayan, ada perahu untuk wisata. Dari kota Mataram hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke pantai.
karena banyak promosi ya. Sekarang promosinya lewat online, bisa lewat YouTube. Sekarang banyak sekali informasi yang kita dapatkan lewat YouTube ya. Kalaupun kita belum pernah pergi ke tempatnya, kita bisa menyaksikan lewat YouTube seperti kita tonton hari ini. Nah, itu dia. Nah, ya. Sekarang kita duduk berkelompok. Ibu mau membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Nanti dibaca dengan teliti cerita yang Ibu tampilkan di LKPD. Kalian berdiskusi secara berkelompok untuk mengisinya. Coba sekarang duduk berkelompok dulu, sesuai dengan kelompok yang kemarin dibagikan. Ayo. Kemejanya dibagi. Ya. Nah, di sini satu.
Nanti diisi di kertas ini ya. Nanti isinya di kertas ini. Kasih nama dan kelompoknya. Kasih kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, 4, dan 5. Nanti pakai apa? Ini. Nama kelompok ditulis, semua anggota ikut menulis. Jangan hanya yang kerja ketua kelompoknya, semua harus ikut berpikir. Coba perhatikan dulu sebentar. Di sini ada LKPD, ada cerita tentang apa ini? Gebiar pementasan tari kolosal. Gebiar pementasan tari kolosal Alia. Kalian baca secara teliti, lalu nanti tentukan mana yang termasuk isi teks. Isinya tentang apa? Ini cerita apa? Menceritakan tentang apa sih pementasan tari kolosal Alia ini? Kalian tulis di sini. Isi tentang apa? Yang kedua, penjelasan di awal, di tengah, dan puncak pementasan. Pas kegiatan awalnya menceritakan tentang apa di situ, ya? Kalian harus baca. Terus di tengah-tengahnya menjelaskan apa, dan terakhir sebagai puncak pementasannya seperti apa. Yang ketiga, tujuan penulis membuat cerita ini untuk apa? Kalian tuliskan tujuan penulis yaitu yang keempat, cara penggambaran. Kalian gambarkan suasana yang terjadi di pementasan tari kolosal tersebut. So, mulai bekerja. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Dibaca dulu. Nama kelompok, kelas kalian harus lengkap. So, mulai bekerja. Jangan hanya ketua kelompoknya saja yang bekerja. Ibu perhatikan nanti, dilihat penilaian yang ibu lakukan, penilaian kelompok. Oh, kelompok 1 mah semua bekerja sama dengan baik. Oh, kelompok 2 juga sama, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalau ada yang tidak bekerja sama, kelihatan. So, dibaca dulu ceritanya.
Kelompok ini sudah mulai bekerja. Ayo, 20 menit itu tidak aman. Pakai bahasa Indonesia ya. Ayo. Nanti yang sudah perwakilan dari kelompoknya membacakan ceritanya. Yang semuanya keras, yang semangat. Kelompok 2 sudah mulai mengisi, sudah mulai bekerja. Ayo. Nanti teman-teman yang lain memberi tanggapan, Ibu, saya bukan seperti itu Bu isinya, saya berbeda dengan kelompok lain. Nanti disebutkan kalau ada yang berbeda. Kalau sama berarti pemahaman kalian tentang memahami isi, ciri, dan jenis teks deskripsinya sudah baik. Cerita awalnya kan tadi ini apa? Nanti terasa. Ini kayaknya lama kok.
Kenapa? Nah, ayo keburu istirahat nanti. Ada yang sudah selesai? Ya, benar. Bagus nih, sudah sampai nomor 3. Acara puncaknya itu pas lagi seru-serunya gitu ya. Lagi adegan yang sangat bagus, yang sangat tegangnya. Puncak acaranya seperti itu.
Ada yang sudah selesai? Ayo waktunya 5 menit lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo coba kelompok 1 3 4 5. Bentar ya. Sudah selesai. Selesai? Kalau sudah selesai, kita dengarkan temannya membacakan hasil kerjanya. Kalau sudah selesai. Kelompok mana Cung yang sudah selesai? Wah, hebat. Ayo tinggal 3 kelompok lagi berarti.
Siap? Tampil ke depan. Kalau sudah selesai, Siap. Cum yang mau ke depan dulu. Dari kelompok mana? Oke, Alvin. Yang lainnya coba dengarkan. Nanti beri komentar sama tidak isinya dengan isinya kalian ya. Sini. Kami dari kelompok 4. Biar terdengar oleh teman-temannya harus keras. Kami dari kelompok 4. Kami membacakan di sini membicarakan drama dari Karya diputarkan daerah Monas. Pementasan terdapat di dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386 menceritakan perjuangan perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Nomor 2, penjelasan di awal, tengah dan puncak pementasan. Kata lampu mendukung cuaca, cara malah itu semakin menambah kedahsyatan suasana pertempuran pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar Monas nampak gagah dan menawar karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah Kelompok yang lainnya data dengarkan. cerita masa keceriaan permainan anak-anak wak-wak suasana romantis Suki dan Arya. Nomor 3, tujuan menulis supaya penonton dapat mengetahui kebudayaan Betawi. Nomor 4, tentang pertunjukan seorang wanita Betawi. Ya, tepuk tangan buat Alvin. Ada yang berbeda? Tidak ada yang menanggapi? Tadi nomor 1 Alvin membacakan tentang apa isinya? Isinya yaitu tentang apa Alvin? Isi nomor 1 tentang drama Tari Kawasan Arya. Tadi barusan diceritakan di sana ada tata lampunya, ya. Sama? Ada yang berbeda? Ada? Berbeda? Nanti kita lihat ada yang berbeda dari kelompok 2 katanya ya. Kita lihat tampilan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Pak Tir. Keras Pak Tir. Suaranya. Kami dari kelompok 2 ini akan membacakan hasil yang kelompok. Drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan Tari Kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Awal drama. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Tengah cerita. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Erwin Gutawa mengurai lagu-lagu Betawi dengan satu musik menggetarkan suasana. Akhir cerita. Pergantian suasana berlangsung sangat cepat. Puncak ketegangan semakin terasa pada saat para penari laki-laki membawa replika obor yang menggambarkan suasana perlawanan para petani terhadap pemerintah kolonial. Tujuan dari
Penulis ingin penonton dan pendengar mengetahui tentang tari kolosal Arya menceritakan perjuangan perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai masa. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang memberikan atau tanggapan? Ada yang berbeda atau sama isinya? Ada yang berbeda, kita lihat lagi kelompok. Mana yang mau tampil? Kelompok 3, nomor 1 dulu. Oh, 1 dulu, silahkan. Oh, kelompok 3 dulu, boleh. Yang keras suaranya ya, supaya terdengar oleh teman-temannya yang lain. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kelompok 1. Gebyar pementasan tari kolosal Arya, drama tari kolosal Arya. Nomor 2, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Pertemuan dimulai pada 20.00. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang di bagian barat, kembang api meluncur deras ke langit Jakarta. Diiringi alunan musik mengentas keras, penonton bersorak-sorak kaget sekaligus terpesona. Puncak pementasan, adegan puncak benar-benar mengaduk emosi penonton. Beragam suasana hati semakin dirasakan penonton. Nuansa rencana permainan anak-anak waku-waku disusun Duki dan Arya. Tujuan penulis ingin menonton, mendengar, membaca, dan mengetahui di pementasan tari kolosal Arya. Cara penggambaran, perjuangan wanita Betawi yang penuh semangat yang menggambarkan pementasan
Drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan Tari Kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai bakat. Singkat cerita, setelah sukses memukau penonton pada acara pembukaan, penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Arya. Para penari berlenggak tonggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut yang berderajat. Singkat cerita, adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Beragam suasana hati semakin dirasakan penonton. Nuansa keceriaan permainan anak-anak wak-wak bung disusul suasana romantis Yuki dan Arya. Adegan berganti dengan suasana seru latihan silat antara Arya dan Yuki. Nomor 3, tujuannya supaya pembaca dan pendengar dapat mengetahui kebudayaan Betawi. 4. Awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Pertunjukan dengan dimulai pada pukul 20.00. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkibar di depan tubuh. Iya, tepuk tangan bagus ya. Ya. Semua intinya hampir sama, yaitu tentang pementasan tari kolosal di awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Tujuannya pun hampir sama ya, yaitu ingin meningkatkan atau menunjukkan bahwa kebudayaan Betawi itu sangat beragam ya, di situ sangat luar biasa. Dengan digambarkan tarian pementasan kolosal yang begitu memukau mata, begitu indah. Nah, dari situ anak-anak sudah tahu ya tentang tadi menentukan isi cerita dari yang kalian baca. Terus apa lagi tadi? Menentukan ciri-cirinya sudah mengerti. Jenis-jenisnya ada apa saja tadi sudah diceritakan di awal. Nah, sebagai penutup kita ambil kesimpulan bahwa tadi teks deskripsi itu apa? Paragraf yang menceritakan tentang sesuatu gambaran secara nyata atau melibatkan panca indera kita untuk dapat menjelaskan. Nah, dari situ kita tahu ya bagaimana manfaat teks deskripsi. Manfaatnya supaya memperjelas atau mempermudah kita dalam memberi apa? Memberikan perintah atau minta tolong. Nah, di sini untuk pertemuan selanjutnya kita akan membandingkan cerita. Nanti kita akan membandingkan cerita. Cerita pertama menceritakan tentang apa? Cerita kedua menceritakan tentang apa? Nanti di pertemuan selanjutnya. Hari ini untuk tugasnya ada di buku paket halaman 10 ya. Di situ nanti kita lihat ada tugasnya. Nanti diisi di rumah. Ibu mau tanya bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Alhamdulillah ya. Mengerti tidak tadi apa yang kita sampaikan? Mengerti, pintar ya. Semua sudah mengerti, sudah tahu. Sudah tahu tentang manfaatnya, tentang tadi isinya. Nah, sekarang untuk menutup pelajaran hari ini kita tutup dengan doa lagi. Tadi di awal kita berdoa, di akhir juga kita harus berdoa. Coba deh pimpin baca Al-Fatihah. Al-Fatihah.
sudah selesai. Terima kasih dan tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.